Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta. Masih sama saya Okta. Di video kali ini kita masih akan membahas geometri transformasi. Untuk nomor soalnya di sini nomor 6 sampai 10 ya. Kalau pada modul PPG ini adalah soal sumatif ya, soal sumatif dari geometri transformasi ya. Nah, buat Bapak Ibu guru yang baru bergabung di channel ini melalui video ini ya, jangan lupa untuk subscribe untuk dapatkan updatean terbaru video-video dari Belajar Bareng Okta ya. Tapi sebelum kita membahas soal nomor 6 sampai 10, kita akan cocokkan terlebih dahulu jawaban dari soal nomor 5 yang di video sebelumnya belum kita bahas ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar dengan pada video sebelumnya ya, memberikan komentar pada video sebelumnya, terima kasih banyak ya. Kita akan cocokkan sekarang jawabannya. Apakah sama dengan pengerjaan yang saya lakukan? Ya, bisa jadi saya yang salah ya Bapak Ibu ya. Persamaan garis hasil pencerminan dari 3x dikurangi 5y ditambah 15 dengan garis y sama dengan x dilanjutkan dengan translasi 2, 3 adalah titik-titik. Baik, ini berarti komposisi transformasi. Yang pertama adalah pencerminan dan yang kedua translasi, berarti ada 2 kali transformasi. Kita akan bahas satu-satu Bapak Ibu guru, prosesnya step by step ya. Untuk yang pertama ini kita akan cerminkan terlebih dahulu ya. Jadi jika ada titik A, X, Y bila dicerminkan dengan garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan ya, aksen itu Y, X ya. Oke, kemudian yang kedua translasi ya. Berarti karena ini 2 kali transformasi, bayangannya X double aksen, Y double aksen. Titiknya ini sama dengan ya, titiknya tidak lagi X, Y, tapi kita gunakan bayangan dari A, yaitu A aksen. Bayangannya berarti Y, X ya, ini Y dan X, baru kemudian ditambah dengan matriks transformasinya yaitu 2 dan 3. Dari sini kita peroleh 2 ya. Yang pertama adalah X double aksen sama dengan Y ditambah 2, berarti Y nya sama dengan X double aksen dikurangi 2 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Y double aksen sama dengan X ditambah 3, berarti X nya sama dengan Y double aksen dikurangi 3 ya. Kita sudah dapat titik yang mewakili X dan Y. Berikutnya kita substitusikan ke persamaan garisnya untuk mendapatkan persamaan bayangannya. Persamaan garisnya adalah 3x kurangi 5y ditambah 15 sama dengan 0, berarti ini 3 dikali X nya itu Y double aksen kurangi Y. Ini double aksennya saya hilangkan ya Bapak Ibu ya, biar tidak mengganggu penulisan. Terus dikurangi 5 dikali Y nya diganti jadi X double aksen kurangi 2. Ini double aksennya juga saya hilangkan, tambah 15, misalnya sama dengan 0, tidak cukup, kita tulis di bawah aja nanti. Jadi ini 3Y dikurangi 9 dikurangi 5x ditambah 10 ya, ditambah 10 kemudian ditambah 15 sama dengan 0.
3Y nih, kemudian negatif 5X, 10 tambah 15 25, 25 kurangi 9, 25 kurangi 9 16 ya seharusnya. Iya betul, 16 Bapak Ibu, berarti ini plus 16 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi kita nggak nemu jawabannya nih, pilihan jawabannya tidak ada. Di sini 14 semua ya, di sini 14 semua, tapi kita pilih aja jawaban yang paling mendekati. Di situ 3Y kurangi 5X, 3Y kurangi 5X ditambah 16 ya, ini ditambah 14, yang paling mendekati adalah B. Kita tinggal ganti 14 nya dengan 16. Oke, itu tadi pembahasan di soal sebelumnya. Sekarang kita akan bahas pembahasan di soal yang kali ini, soal nomor 6. Baik, di video kali ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai nomor 10. Nomor 6, tentukan koordinat titik A jika koordinatnya adalah A, B, dirotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik pusat O 0,0, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka diperoleh titik 5,2 dikurangi B. Yang ditanyakan adalah koordinat titik A, jadi nilai A sama B ya, A, B. Nah, yang pertama dia dirotasikan terlebih dahulu. Kita akan selesaikan rotasinya dulu ya. Jika ada titik AB dirotasikan ya, maka bayangannya menjadi A aksen, B aksen. Oke, jangan pakai AB deh, pakai X, Y aja ya. Jadi ini X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen, sama dengan untuk rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kita gunakan matriks aja ya, matriksnya kan cos 90 ya, berlawanan arah berarti sudut rotasinya positif, lalu sin juga 90, negatif sin 90, cos 90. Nah, berarti matriksnya adalah 0 1 negatif 1 0 ya, 0 negatif 1 1 0. Nah, ini dikalikan dengan titik X, Y. X nya itu A, Y nya itu B, berarti di sini A, sini B. Maka kita peroleh X aksen sama dengan baris kali kolom 0 negatif B, dan Y aksennya sama dengan A. Oke, berikutnya dari titik X aksen, Y aksen kita lanjutkan dengan pencerminan ya, refleksi, mirroring ya, refleksi sama terhadap Y sama dengan B. Diperoleh titik 5,2 dikurangi B, berarti ini B nya sama ya, ini sama, ini juga sama, dengan nilai ini juga sama nanti. Oke, ini akan menghasilkan bayangan X double aksen, Y double aksen ya. Jangan pakai itu, kita pakai yang cara SMP aja ya Bapak Ibu ya, nggak usah pakai matriks karena saya juga nggak hafal matriksnya. Jadi kita pakai jika ada sebuah titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Nah,
bayangannya. Untuk soal ini titiknya yang kita pakai kan yang ini ya, karena sudah selesai dirotasikan. Nah, ini selanjutnya titik inilah yang akan dicerminkan. Jadi titiknya berubah menjadi A negatif B, A ya, X-nya itu negatif B, Y-nya itu A. Ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan B, maka bayangannya A double aksen ya, ini double aksen karena ini A aksen ya, sama dengan X, X-nya kita ganti jadi negatif B. Oke, koma 2K min Y berarti 2B kurangi Y-nya itu A, gini ya. Oke, sip. Titiknya sudah kita peroleh, ada belakangnya adalah min B, 2B dikurangi A. Sementara di soal diinformasikan bahwa bayangan setelah 2 kali transformasi itu adalah 5,2 min B ya. Ini bayangannya ada belakangnya itu 5,2 dikurangi B, berarti ini sama dengan dong dengan yang kita temukan min B, 2B kurangi A. Berarti negatif B sama dengan 5 ya, maka B nya sama dengan negatif 5. Ini kalau tidak terbaca saya hapus dulu Bapak Ibu. A double aksen itu negatif B, 2B kurangi A. Nah berarti B nya kan negatif 5. Berikutnya yang ini sama dengan ini ya, berarti 2 dikurangi B sama dengan 2B kurangi A. B nya negatif 5, berarti 2 dikurangi negatif 5 ya, sama dengan 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Langsung aja ini Bapak, karena nggak cukup nanti ya, min A 2 tambah 5 itu 7, negatif 10 kita pindah jadi plus 10 sama dengan negatif A, berarti A sama dengan negatif 17. Maka koordinat titik A, B ya, berarti negatif 17, negatif 5. Nah ini berarti harusnya kan 17 ya, apa saya salah hitung ya Bapak Ibu ya? Kenapa di sini 13 ya? Waduh, 2 kurangi B, B nya kan negatif 5, betul kan? Negatif 5 kali 2 negatif 10, betul, dikurangi A 7, negatif 10 pindah jadi plus 17, betul ya. Sama seperti tadi, kita pilih yang paling mendekati. Yang paling mendekati di sini adalah E. Lagi pula memang hanya E yang B nya itu negatif ya. Nah, jadi ini kita ganti jadi 17 gitu aja. Jawabannya E. Soal yang nomor 7, persamaan bayangan hasil pencerminan dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X ditambah 3Y dikurangi 4 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X plus 1 adalah titik-titik. Nah ini secara proses sepertinya panjang nih Bapak Ibu Guru, karena dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X plus 1. Ini artinya dia sama dengan konsep rotasi ya, konsep rotasi dengan sudut 2 theta ya. Nah, ini sama seperti rotasi dengan sudut 2 theta dan pusat
C. Jadi untuk transformasi refleksi pencerminan dengan sumbu cermin itu Y sama dengan X plus 1, itu konsep pengerjaannya sama seperti rotasi dengan sudut 2 theta dan pusat 0, C. Oke, berarti ini kita coba cari tahu dulu berapa theta dan C nya. Pada soal sumbu cerminnya adalah Y sama dengan X plus 1. Ini berarti C nya sama dengan 1. Gradiennya sama dengan 1 juga ya. Mx itu koefisien dari X. Nah, dari sini kita ketahui bahwa tan theta itu sama dengan M. Karena M nya 1, berarti tangen theta sama dengan 1. Maka theta tangen yang nilainya 1 atau positif itu ada di kuadran 3 ya. Tangen itu kan sin per cos ya, berarti sin yang nilainya 1 sin per cos 45 berarti ya. 45 ya, 45 kuadran 1 juga positif tangen. Sin 45 setengah akar 2 cos 45 setengah akar 2, berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2 itu 1, maka tetanya 45. Berikutnya kita akan menentukan bayangannya dulu, X aksen, Y aksen ya, baru kita substitusikan lagi dalam lingkarannya. Oke, X aksen, Y aksen dapat kita hitung ya menggunakan rumus matriks dari rotasi cos 2 theta ya. Jadi rotasinya rotasi 2 theta ya, lalu ini sin 2 theta negatif sin 2 theta, lalu cos 2 theta dikalikan dengan titiknya X, Y ya. Y nya ini karena dia ada garis ya, Y nya dikurangi C, kemudian ini X nya juga dikurangi pusat ya, maaf ada pusatnya 0, C kan, berarti dikurangi 0 dikurangi C ditambah pusatnya 0 C ya gitu ya. Oke, kita substitusikan X aksen, Y aksen sama dengan cos 2 theta, berarti cos 90 ya. Cos 90 itu 0. Sin 2 theta berarti sin 2 kali 45 itu 90 juga, berarti sin 90 itu 1, maka ini negatif 1, ini 0 ya. Kurung tutup, X kurangi 0 itu X, sementara Y dikurangi C, C nya itu 1, berarti Y kurangi 1 ini ditambah 0 C. Oke, maka di sini kita peroleh X aksennya sama dengan baris kali kolom ditambah 0. 0 kali X itu 0, negatif 1 kali Y min 1 berarti negatif Y plus 1 ya, ditambah 0 berarti nggak usah ditulis, gitu aja Bapak Ibu ya. Maka ini kita peroleh Y nya sama dengan 1 dikurangi X aksen. Oke, sudah ya. Kemudian kita lihat yang baris kedua, Y aksennya itu sama dengan ya, ini aksen ya Bapak Ibu, 1 kali X 1 X, kemudian 0 kali Y min 1 tetap 0 ditambahkan C. C nya tadi saya lupa, maaf, C nya itu 1 ya.
C-nya 1. Nah, berarti ini X tambah 1, maka X-nya sama dengan Y aksen dikurangi 1. Kita tinggal substitusikan kedua temuan kita ini ke dalam persamaan lingkarannya. Oke, sebelumnya kita rapikan dulu nih biar muat tempatnya ya. Baik, ini sudah rapi ya Bapak Ibu guru, sudah diberi batas juga. Namun sebelumnya kita akan rubah dulu bentuk umum dari persamaan lingkaran ini. Nah, dari bentuk x kuadrat plus y kuadrat dikurangi 2x tambah 3y kurangi 4 sama dengan 0, kita rubah bentuknya menjadi x kuadrat dikurangi 2y ditambah y kuadrat ditambah 3y sama dengan 4. Nah, yang di sini kita rubah jadi x minus 1 dikurangi 1 kuadrat ditambah y ditambah 3/2 pangkat 2 sama dengan 4 ya, ditambah 1 ditambah 9/2 per 4, maaf 2 kuadrat ya per 4. Sehingga persamaan yang akan kita substitusikan nanti menjadi x dikurangi 1 kuadrat ditambah y ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 29/4. Saya geser ke sini ya. Nah, X-nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi 1. Ini langsung saya hilangkan aksennya, jadi Y kurangi 1 kuadrat ditambah Y-nya diganti jadi 1 min X aksen, berarti 1 dikurangi X ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 29/4. Dari sini kita peroleh bahwa y kuadrat dikurangi, oh maaf, ini saya keliru kayaknya ya. Ini kan y kurangi 1 dikurangi lagi 1 ya. Di sini kan min 1, x-nya diganti y min 1, berarti 1 negatif 1-nya ada 2, maka di sini harusnya negatif 2 ini ya. Nah, oke, maka di sini kita peroleh y plus 4x plus 4 ditambah, nah yang ini kan juga sama nih, 3/2 sama 2/2 ya, 1 itu 2/2, jadi ini saya ganti 3/2 tambah 2/2 itu 5/2, jadi ini 5/2 dikurangi x. Nah, sehingga kan kita peroleh x 5/2 itu 25/4 ya, dikurangi 2 kali 5/2 5 kali x berarti 5x ditambah x kuadrat dikurangi 29/4 sama dengan 0. Oke, ini y kuadrat berarti menjadi ini juga y ya, maaf ya. Ini di depan kita bahas y, kenapa saya nulisnya x ya, maaf, ini y. Jadi persamaannya y kuadrat dikurangi maaf ditambah 4y terus ini ditambah x kuadrat dikurangi 5x ya, ini sudah lalu 25/4 dikurangi 29/4 itu negatif 4/4, berarti negatif 1 ya, negatif 1. 4 dikurangi 1 berarti ini plus 3 sama dengan 0. Alhamdulillah akhirnya muat ya.
Oke, berarti jawabannya adalah yang xy kuadrat plus 4y plus x kuadrat. Oh, yang A ini. Nah, ini saya salah lagi ya Bapak ya, harusnya ini bukan plus tapi minus karena di atas itu negatif. Minus, ini juga minus, nggak ada jawabannya kalau plus. Saya yang kurang teliti. Nah, sudah, berarti jawabannya itu A. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.